Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saya ingat satu kisah waktu saya masih dulu bekerja, lalu ketemu dengan salah satu pelanggan saya. Dan saya tanyai mengenai bagaimana Bapak bisa berhasil dalam hidup. Dulu apakah memang dari orang tua udah kaya raya? Lalu dia jawab, tidak Pak Hani. Saya ini dulu adalah penjual kain batik di emperan di THR. Jadi saya itu datang naik sepeda engkol bukan sepeda motor. Bersama dengan kakak saya, 2 orang. Lalu kemudian kami kalau sudah parkir sepeda, lalu di emperan jalan itulah kami buka tikar, lalu kami taruh baju batik, kain batik semua di situ, mengharapkan orang beli. Kalau kena hujan, begitu mulai rintik-rintik, dikukuti semuanya, lalu kemudian masukkan di dalam satu tas plastik yang besar, lalu cepat-cepat lari kita naik sepeda pulang. Kadang-kadang juga diusir dari petugas-petugas kebersihan yang ada di daerah sana. Jadi itulah hidup saya Pak Hani. Dan dia berkata pada saya, tapi kemudian ya ada angin segar, bawa saya meningkat dan meningkat dan meningkat. Sampai kemudian akhirnya dia boleh memiliki beberapa pabrik batik di kota Solo. Dari orang yang tadinya jualan batik di emperan, sekarang boleh menjadi bos yang punya beberapa pabrik batik di kota Solo di Jawa Tengah. Ini namanya satu lompatan cukup besar. Siapa yang tidak suka dengan yang kayak begini? Kita ingin dalam hidup kita itu ada satu lompatan, ada satu proses. Kita bisa naik dan bukan hanya ada di bawah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu The Big Leap, lompatan yang besar. Dan ini akan menjadi sorotan kita di bulan Maret ini 2017. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengalami satu lompatan besar. Apakah dalam hidup rohani kita? Apakah di dalam dunia bisnis kita? Kesuksesan kita, karir kita. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan sebuah lompatan yang besar? Semua ada prosesnya. Tapi mari kita mau belajar dari seseorang yang bernama Musa. Bagaimana Tuhan memimpin Musa dari seorang yang biasa menjadi orang luar biasa. Musa yang dilahirkan pada waktu ada perintah semua anak laki-laki, bayi laki-laki harus dibunuh. Sehingga Musa ini harus dilepaskan di tengah air. Lalu dipungut oleh putri Firaun, dijadikan anaknya. Tinggal di istana Firaun. Mengalami kehidupan istana yang mewah. Sekolah di Universitas Mesir. Tapi kemudian jadi masalah ketika dia membunuh akan orang Mesir tanpa diadili dahulu. Musa gampang naik darah. Musa gampang main tangan. Jadi ketika Firaun tahu, dia lari menjadi buron. Dan kemudian hidup di daerah yang kecil, jauh dari suasana kota. Menggembalakan kambing domba milik mertua, bukan milik pribadinya. Dan itulah kehidupan Musa sehari-hari. Dari sana orang kecil, gembala, kambing domba, diangkat Tuhan jadi seorang pemimpin Israel yang hebat. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sehingga bangsa Israel boleh ada di dalam tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah Musa.
Musa mengalami dalam hidup satu lompatan yang besar. Dan kita mau belajar bagaimana kita mengalami lompatan besar di dalam hidup ini. Jangan-jangan kesempatan sudah ada. Peluang itu jangan-jangan ada di depan saudara. Tapi saudara tidak mengalami lompatan itu. Atau saudara sedang mengantisipasi supaya terjadi momentum itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Musa. Bagaimana Musa bisa melakukan lompatan besar. Apa yang diperlukan untuk bisa mengalami the big leap, lompatan besar itu. Nomor satu, kita pelajari bersama-sama apa yang dimiliki Musa dan yang boleh jadi milik saudara dan saya, yaitu adalah believe in your calling. Harus percaya pada panggilan yang ada di dalam diri saudara. Setiap manusia itu punya panggilannya sendiri-sendiri. Ada orang dipanggil jadi artis. Ada orang dipanggil jadi sekretaris. Ada orang yang terpanggil jadi pengusaha. Ada orang terpanggil jadi dosen. Apa panggilan itu? Kalau saudara tahu panggilan itu, saudara harus belajar mempercayai panggilan itu. Kalau saudara baca dengan saya di dalam Keluaran 3 ayat 10. Dikatakan, jadi sekarang, Allah berfirman ini kepada Musa. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau saudara membaca Keluaran pasal 3, pasal 4, pasal 5, saudara akan mendapati walaupun Allah bicara seperti itu, Musa tidak percaya. Kalau saudara baca 3 pasal ini, saudara akan mendapatkan berkali-kali Musa berdalih dengan Allah. Musa berargumentasi dengan Allah. Mulai dari siapa aku ini? Siapa yang akan percaya aku? Bagaimana mungkin orang Israel percaya kalau aku engkau angkat jadi pemimpin? Bagaimana mungkin Firaun percaya aku? Oh, bagaimana mungkin aku jalankan semua ini? Saudara, kalau saudara baca 3 pasal ini, saudara akan mendapati bagaimana Musa itu berargumentasi dengan Allah. Kalau bahasa Surabayanya, Musa melakukan apa yang kita sebut engkel-engkelan dengan Allah. Jauh lebih jelas sekarang. Mantep. Ngengkel terus. Sampai Tuhan itu harus membuat Musa yakin lewat mujizat-mujizat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau mengalami lompatan besar, Anda harus percaya panggilan yang ada dalam diri saudara. Setiap orang panggilannya beda-beda. Jangan jadi manusia iri hati dengan panggilan orang lain. Ada orang dipanggil untuk jadi presiden. Ada orang terpanggil kemudian bisa menjadi seorang menteri. Tapi mungkin saudara hanya seorang manajer, pemilik toko, perusahaan dan lain sebagainya. Mari jangan jadi orang iri hati sama panggilan orang lain. Jadi orang itu yang paling bagus adalah tahu panggilan kita apa. Apa yang menjadi panggilan di dalam hidup saudara, jalani itu udah paling bagus. Daripada kita copy orang lain punya panggilan dalam diri kita. Belum tentu benar, belum tentu tepat, belum tentu itu yang Allah mau dalam hidup saudara. Istilahnya begini, setiap kita itu punya nomor sepatu sendiri-sendiri. Betul. Jangan iri hati dengan nomor ukuran orang lain. Saudara mungkin sepatu saudara ukurannya 8. Tidak perlu iri hati dengan orang yang sepatunya ukurannya 13. Kenapa sih kok 8 punya aku? Enakan yang 11 dong. Enaknya 13 dong. Besar. Sekali melangkah mantep. Atau saudara yang punya ukuran 10. Saudara iri hati sama yang lain. Yang kecil. Lebih enak kan ukurannya kalau 7. Iya kan? Kenapa sih ukuranku besar?
Bapak Ibu jangan pusing dengan yang itu. Hidup ini yang paling penting adalah begini. Memahami apa yang menjadi panggilan di dalam hidup saudara. Yaitu adalah memiliki dan percaya akan visi yang ada dalam hidup ini. Apa visi hidup saudara? Ada orang tidak mengerti. Sudah hidup sampai umur sekarang kayak begini pun masih nggak tahu. Visi lu apa dalam hidup? Bernafas. Loh. Ya makan, tidur. Masa orang visinya makan tidur? Iya kan? Jadi panggilan ini kalau saudara tidak mungkin akan mengalami lompatan besar unless you know your calling. Kecuali saudara tahu panggilan saudara, engkau tidak akan pernah jadi besar. Jadi di dalam hidup ini yang kita harus pahami. Kita harus percaya juga akan karunia khusus yang bisa muncul dalam diri kita. Setiap manusia lahir itu dikasih Tuhan talenta, karunia. Bisa karunia rohani, bisa juga karunia-karunia yang kita pakai dalam hidup sehari-hari. Ada orang punya karunia menyanyi. Daud salah satu karunianya main kecapi. Kalau dia main kecapi, setan yang merasuk Saul itu lari. Kalau Daud sudah main kecapi. Hebat kan? Ini namanya karunia. Nah, saudara harus belajar untuk mengetahui karunia saudara dan percaya kepada karunia saudara. Apa yang Allah tanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Musa itu salah satu karunianya adalah diberikan karunia untuk bisa melakukan mujizat. Jadi Tuhan bilang, "Hei Musa, apa yang kau pegang di tangan?" "Tongkat Tuhan, lemparkan." Begitu dilemparkan jadi ular. Kaget Musa. Tuhan bilang, "Jangan takut, pegang ekornya kembali jadi tongkat." Tuhan bilang, "Hei Musa, di mana tanganmu?" "Ini Tuhan." "Masukkan ke dalam baju." Masuk, keluarkan. Kusta. Masukkan lagi, masuk, keluarkan lagi, bersih. Supaya Musa tahu bahwa Musa diberi karunia untuk melakukan mujizat. Kita harus juga belajar untuk percaya penyertaan Tuhan. Dalam hidup ini, hal yang paling indah Bapak Ibu adalah ketika manusia mengalami penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ketika bangsa Israel itu hidup itu sembarangan, tegar tengkuk, berontak pada Allah, menyakiti hati Allah. Tuhan bilang ini bangsa yang keterlaluan. Aku tidak akan mau menyertai mereka lagi. Tahu Musa bilang apa pada Tuhan? Tuhan, jangan gitu dong. Ampunilah mereka Tuhan. Biarlah engkau buang aku dari buku kehidupan. Tapi sertailah mereka. Penyertaan Tuhan itu begitu penting. Dan itu membuat manusia. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama. Itu membuat manusia, tokoh-tokoh perjanjian lama. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena penyertaan Tuhan. Makanya di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-12. Itu mengajarkan kepada kita. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Udah cukup ini. Ini modal yang sangat besar. Disertai Allah. Abraham disertai Allah, sukses dia. Ishak disertai Allah, sukses. Yakub disertai Allah, sukses. Saudara lihat di dalam hidup ini. Ketika mereka berperang bangsa Israel, Allah menyertai mereka, berkemenangan hidup mereka. Indah. Ini yang harus ada dalam hidup saudara. Tahu dan percaya panggilan saudara. Saya ingat ketika saya masih kecil, masih kelas 1 SD. Guru-guru selalu bikin lelucon kepada saya. Mereka menertawakan saya. Masih kecil, guru-guru 3-4 orang. Ayo kita tanya sama Hani ya. Hani, kalau besar mau jadi apa? Pendeta Bu Guru. Itu keluar aja gitu.
Saya itu belum ke gereja. Orang tua saya bukan Kristen. Tapi heran kalau ditanya, Hani kalau besar mau jadi apa? Jadi pendeta Bu Guru. Terus ketawa mereka. Hahaha, lucu katanya. Karena anak yang lain kalau ditanya mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi insinyur. Ini mau jadi pendeta. Gak umum, gak lazim. Saya juga gak tahu kenapa saya kemudian jawabnya begitu. Tapi mungkin Allah taruh itu di dalam hati saya sejak kecil. Walaupun saya tidak kenal dia. Tapi kalau guru-guru saya itu masih hidup, mereka bisa menjadi orang-orang yang bersaksi. Dulu memang ketika kami tanya dia bilang mau jadi pendeta. Sekarang jadi beneran. Hiduplah di dalam panggilan saudara. Ini yang Tuhan mau. Percayalah akan semua yang menjadi karunia, talenta, kehebatan saudara, kelebihan saudara, keistimewaan saudara. Percaya itu. Maka di dalam hidup ini kita akan mengalami lompatan besar. Satu hari ada pendeta namanya Leonard Ravenhill menceritakan mengenai sebuah tur yang dibawa ke daerah Itali, desa kecil. Lalu tiba-tiba ada yang bertanya dari peserta tur kepada orang-orang yang ada di sana. Kalau dari desa kecil ini ada nggak orang-orang besar lahir di sini? Lalu dijawab oleh penduduk sana, di desa ini tidak ada orang besar lahir, yang ada bayi lahir. Artinya apa? Orang besar juga dulu lahirnya bayi. Mau dia presiden, mau dia raja, mau dia pengusaha besar, dulu dia lahir bayi. Saudara lahir juga bayi. Kalau mereka bisa jadi besar, saudara bisa jadi besar. Saya senang dan kagum kepada Jack Ma, orang kaya dari China. Satu kali waktu masuk sebuah perusahaan retail besar masuk ke China, skala besar dari Amerika. Lalu manajernya ketemu dengan Jack Ma. Lalu Jack Ma bilang, satu kali waktu saya juga mau punya bisnis kayak kamu ini. Besar. Lalu orang dari retailer besar itu bilang, kamu gak akan mampu. Kita ini besar sekali. Sulit engkau bisa kejar sama kita. Jack Ma diam. Tapi kalau saudara mengikuti perkembangan bisnisnya, beberapa bulan lalu, setelah dia punya Alibaba, dia lakukan bisnis online kan, jual apa saja kemana saja. Dunia manapun, mall manapun, perusahaan besar raksasa manapun tidak bisa lawan apa omset yang dia hasilkan. Dalam satu hari, jualan online dia menghasilkan 19 miliar US dollar. Mall besar model apapun, tidak ada yang lawan. Kayaknya orang yang dahulu bilang sama dia, kamu gak akan bisa kayak kita, besar. Itu harus kunci mulutnya sekarang. Dan angkat topi, kamu hebat. Di mana kita pernah dengar ada orang jualan sehari, omsetnya 19 miliar US dollar. Tapi itu terjadi. Inilah orang yang tahu dia mau kemana. Tahu apa potensi yang dia punya.
Kalau mau ada lompatan besar, nomor satu kita harus punya itu. Percaya kepada panggilan saudara dalam hidup ini. Nomor dua kita lihat, apalagi yang dibutuhkan untuk supaya terjadi lompatan besar. Nomor dua adalah act of faith. Tindakan iman. Tahu panggilan, tahu potensi, tahu keistimewaan kita, tapi duduk nganggur dan tidak lakukan apa-apa. We will do nothing forever. Kita tidak akan lakukan apapun sepanjang umur ini. Di dalam Kejadian, Keluaran 3 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa keluar orang Israel dari Mesir. Siapakah aku ini? Bahasa Jawanya, sopo aku iki? Who am I? Musa masih belum yakin. Makanya saya bilang kalau baca Keluaran 3, Keluaran 4, Keluaran 5, itu terjadi satu argumentasi betul-betul dari Musa. Dan Allah memang sudah pilih dia, harus kamu, gak ada yang lain. Aku pilih engkau, harus jalan. Sampai saudara akan baca ada satu ayat yang berkata, Allah murka kepada Musa. Murka. Murka itu apa? Murka itu bukan marah biasa. Murka itu puncak daripada kemarahan. Kalau orang Jawa bilang apa? Muntap. Betul. Muntap Tuhan. Baru dia jalan. Kenapa perlu Allah itu muntap sama saudara? Baru saudara jalan. Act of faith. Lalu diyakinkan, setelah yakin jalan benar Musa ini. Jadi di dalam hidup ini kita harus sebenarnya punya sikap hati yang positif. Banyak orang bisa lebih maju dari sekarang. Punya masa depan jauh lebih baik dari sekarang. Punya segala yang dibutuhkan untuk maju. Tapi ada satu kekurangannya. Sikap hatinya tidak positif. Selalu lihat dirinya tidak mampu, tidak bisa. Selalu melihat dirinya negatif. Tapi kalau lihat orang lain, dipuji semua. Kamu hebat ya, kamu ciamik ya, kamu mantep ya, kamu dahsyat ya. Tapi begitu lihat diri sendiri bilang apa? Siapa aku ini? Sopo aku ini? Sampai ada nyanyian. Siapakah aku ini Tuhan? Pekun, nggak tahu dia siapa. Iya kan? Mari kita belajar. Sikap hati yang positif. Lalu keberanian untuk mencoba. Di dunia ini, orang yang maju, orang yang sukses, bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi orang yang mengalami kegagalan, dia belajar dari kegagalan dan dia mencoba lagi sampai berhasil. Siapa yang tidak pernah tahu kisah mengenai Kentucky Fried Chicken? Kolonel Sander usianya udah 60 lebih. Jual resepnya ini sampai 25.000 kali. Baru orang beli. 25.000 kali. Kalau saudara nawarin 200 kali aja saudara bilang kayaknya Eka gak jodoh sama bisnis ini. 200 orang lu gak ada yang mau. Kalau dia 25.000 kali nawarin. Baru jadi. Hebat ya. Spirit untuk mencobanya. Kemampuan dan keberanian mencobanya. Sangat luar biasa. Saya tidak bacakan semua ayat. Tapi saya tulis supaya saudara bisa baca itu di rumah. Kalau rasa kecepatan, ambil HP, foto aja. Yang ada di layar. Supaya saudara bisa pelajari. Orang yang maju dalam hidup,
bisa mengalami lompatan yang besar adalah orang yang berani keluar dari comfort zone. Orang yang berani keluar dari zona nyaman. Tanya sama semua pengusaha yang sukses. Apakah dia mulai dari titik nol sampai sekarang ini selalu nyaman hidupnya? Kalau jawabannya selalu nyaman, percaya saya, dia anak orang kaya. Itu aja. Tapi kalau kita bicara manusia pada umumnya, semua mengalami zona tidak nyaman dalam hidup. Dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita perhatikan yang namanya burung Raja Wali, elang. Bagaimana burung elang bisa terbang? Apakah dia masuk di dalam kursus penerbangan? Kursus terbang? Atau gimana? Kalau saudara baca-baca kisah mengenai burung elang terbang, saudara tahu. Dia biasa tinggal di sangkarnya, di pohon, duduk manis, diem, di sarang yang dibuat oleh papanya atau mamanya. Satu kali waktu papa mamanya datang, sarangnya itu diobrak-abrik, marah dia. Papa jahat, kayak gitu sih, itu tempat tidurku, aku nyaman di situ. Wah, diobrak-abrik, ntar malam tidur mana ini? Papanya obrak-abrik sampai habis. Udah gitu bapaknya deketin dia. Lalu disenggol begini, jatuh dia. Gak pernah terbang ini burung Raja Wali kecil ini. Turun menuki ke bawah. Sambil gak bisa terbang dia teriak, Papa jahat. Terus dia mulai coba. Bisa terbang. Lalu dia mulai terbang. Papanya datang meluncur. Nak, gimana nak? Asik juga loh pak, kamsyah loh pak. Enak loh pak, kan dari dulu aja pak gini pak. Papanya harus taruh burung ini di zona tidak nyaman supaya dia belajar terbang. Orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang tidak memberi kesempatan anaknya terbang sendiri. Besok-besok gak bisa terbang. Makanya kalau saudara lihat bagaimana ulat jadi kupu-kupu tinggal di dalam kepompong itu. Saudara lihat, saudara kasihan. Dia meronta untuk membuka dinding yang ada itu. Saudara bilang, sakno, tak buka no, tak tulungi kamu. Dah, tamban tidak bisa terbang. Kupu-kupu itu harus menembus dinding batasan yang menguasai dia. Harus dirinya sendiri. Kalau itu bisa keluar dari situ, dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang sempurna dan bisa terbang. Ada batasnya nulungi anak, Pak, Bu. Tapi ada batasnya dan kadang-kadang kita hanya cukup melihat dari jauh. Bisa enggak dia? Itu. Kadang-kadang Tuhan juga begitu, cuma liatin kita. Kita setengah mati. Tuhan biarin. Supaya apa? Supaya otot-otot kita terlatih. Supaya kita menjadi orang yang akhirnya bisa kuat. Siapa yang di dalam perjalanan hidup, kita dulu kan kecil. Siapa dalam perjalanan hidup belajar jalan tidak pernah jatuh sekalipun, angkat tangan. Saya undang makan siang gratis, Sangrila. Kita jatuh berkali-kali, toh kita bangun, bangkit, jalan lagi. Semangat untuk mencoba itu penting. Inilah yang ada di dalam kehidupan daripada Musa. Dia berani mencoba. Jangan hanya berteori. Kalau hanya berteori mengenai sukses itu namanya dosen.
Tapi melakukan, itu yang penting. Mari keluar dari comfort zone. Memang Bapak Ibu, tidur itu kalau mau ngomong, semua kita bilang kita kurang tidur. Betul nggak? Tambah lagi 1 jam, nyaman. Tambah 2 jam, haleluya. Rangkul bantal itu jauh lebih enak daripada rangkul lengges. Apalagi kalau makan siang diantar ke tempat tidur. Belum sikat gigi udah makan. Habis makan, peluk bantal lagi, tidur lagi. Waduh, memang nyaman itu. Tapi apakah bisa seseorang sukses kalau hidup kayak begitu? Justin Wren adalah seorang pegulat masuk di dalam MMA. Itu multi itu yang pegulat-pegulat di ring itu. Ilmu bela diri yang lebih dari 6 harus dikuasai untuk masuk dan bertanding di MMA, di televisi itu. Saya punya salah satu teman yang hobinya lihat begitu, gulat. Terus saya diajarin, ini loh Pak Hani, kalau sudah sampai posisi kayak begini, udah terkunci itu Pak Hani. Gak bisa itu, sebentar lagi kalah, lihat tuh. Nah itu kan, nah itu kan kalah. Udah. Lihat-lihat, saya disuruh lihat dan saya dikasih teorinya semua. Satu kali waktu pulang ke rumah, buka-buka TV ada lagi. Ibu Agnes duduk di sebelah tempat tidur. Nih, Nes lihat nih gini. Apain lihat-lihat begini katanya. Oh iya, salah ngajar saya. Nah, Justin Wren ini orang Amerika yang sukses di dalam gulat, dapat uang banyak, tapi kemudian hidupnya hancur karena narkoba, seks bebas, judi, mabuk, habis. Akhirnya dia kenal orang Kristen, dibawa masuk ke gereja, di gereja kemudian dia berubah, bertobat sungguh-sungguh, jadi baik. Lalu kemudian dia bilang kepada temannya, saya ini kok kepingin sekali ya pergi ke Afrika, jadi berkat di sana. Saya ingin pergi ke Kongo, ke suku Mbuti, Pygmy. Temennya bilang, kita kebetulan ada program tuh mau ke sana. Bulan depan, ikut yuk. Ikut dia. Di sana dia menolong orang-orang, mengajarin orang-orang, hidup dengan orang-orang di sana. Dia pulang lagi ke Amerika, dia balik lagi, dia hidup di sana setahun lebih. Makan makanannya mereka, pakai pakaian model kayak mereka, hidup kayak mereka, nganggur juga kayak mereka, mainan kayak mereka. Sampai mereka, dia dikasih nama dalam bahasa di sana sebagai orang tinggi besar yang baik hati katanya. Lalu kemudian dia buka yayasan untuk menolong mereka ini. Kemudian setelah buka yayasan dia pulang Amerika. Lalu di Amerika dia gulat lagi. Kali ini dia gulat bukan untuk cari popularitas. Dia tidak bergulat untuk cari ketenaran. Dia bergulat untuk cari uang untuk dibawa ke Kongo. Hebat. Ini orang yang luar biasa. Dia tidak pernah tahu Kongo. Tapi keberanian untuk mencoba membawa dia berhasil hidup jadi berkat secara rohani di sana. Saya harap di dalam hidup saudara ada keberanian untuk membawa saudara melangkah dengan iman. Di dalam panggilan saudara, karunia yang saudara miliki, biarlah Tuhan memimpin menuntun saudara. Sampai saudara melihat ada satu lompatan indah yang Tuhan bawa saudara melompat. Yang ketiga, yang terakhir, celebrate every little success. Rayakan kesuksesan-kesuksesan kecil yang terjadi dalam hidup. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 4 tadi. Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat, lempar, jadi ular.
Masukkan tanganmu ke dalam baju, keluarin, jadi kusta. Masukin lagi, keluarin, jadi bersih. Dan Musa lihat ini sesuatu yang indah. Tuhan bawa dia mengalami kesuksesan sedikit-sedikit lewat mujizat yang ada. Lalu Musa itu pergi akhirnya ke Firaun. Dan Musa membuat mujizat. Musa bikin yang namanya airnya diketok. Semua air sungai, air kolam, air selokan, air apa aja jadi darah. Dengan maksud supaya Firaun berubah dan mengizinkan orang Israel keluar. Enggak keluar. Karena Firaun tidak bergeming. Musa bikin lagi. Seluruh Mesir ada kodok, katak. Di mana-mana sampai tempat tidur. Bisa bayangkan kalau tempat tidur ada kodok dan katak. Tidur, aduh, kita kena nyamuk satu aja nggak bisa tidur. Kena kodok lagi, penuh satu kamar tidur. Sulit. Firaun kuat, nggak bergeming dia. Tapi satu kali waktu akhirnya tunduk juga dia. Lalu dia panggil Musa. Panggil tuh Musa. Capek deh aku kalau begini. Hei Musa, berdoalah kepada Allah supaya semua ini dihilangkan dari Mesir. Kemenangan kecil. Firaun panggil Musa untuk berdoa. Ditanya oleh Musa, kapan? Besok. Datang dia berdoa. Semua itu hilang. Kecil. Udah keluar belum dari Mesir? Belum. Udah pimpin seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir? Belum. Tapi kemenangan kecil yaitu adalah Firaun minta didoakan. Itu sebuah kemenangan kecil. Celebrate dong. Hidup itu harus begitu. Perhatikanlah segala atau setiap konfirmasi positif yang terjadi. Supaya saudara itu dikuatkan untuk melangkah dan maju lagi. Perhatikan setiap dukungan-dukungan positif yang datang dari kiri kanan saudara. Dari keluarga mungkin. Untuk melangkah. Saya ingat ketika saya mau buka Happy Family Center. Dapat visi dari Allah. Lalu saya cari konfirmasinya. Saya pergi ke mama saya. Mama saya bilang, Mama, Hani mau buka gereja? Mama nggak ikut gerejanya Hani. Mama sudah punya gereja sendiri. Saya pergi adik saya, ada 2. Adik saya bilang, aku tinggalnya di Sidoarjo. Nggak mungkin aku pergi ke Surabaya. Kita udah ada gereja di Sidoarjo. Bagi adik satu lagi. Nggak bisa. Anak-anak udah cocok di gereja yang sekarang. Aku nggak bisa ikut. Saya pulang setir mobil dengan Ibu Agnes. Rontok hati saya. Karena keluargaku tidak mendukung buka gereja. Rontok. Tapi Ibu Agnes, udah. Kalau memang dari Tuhan, jalani, jalan. Berat. Tapi saya jalan. Akhirnya mama saya ada di HFC. Adik saya dua-duanya bersama keluarga melayani di Happy Family Center. Itu sesuatu yang indah. Musa alami itu. Mertuanya dukung dia pergi menghadap Firaun. Istri anak-anaknya dukung dia pergi ke Firaun. Musa dapat dukungan. Itu penting. Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kadang kita nggak butuh banyak. Tapi kata-kata yang mendukung kita itu penting. Ketika saya kesulitan bahasa Inggris karena baru sampai di Amerika dulu untuk kuliah. Teman saya namanya Fred Allen bilang kepada saya. Karena dia lihat saya udah mau menyerah aja kayaknya. Dia bilang, Honey, you either swim or sink. Kamu boleh pilih, mau berenang atau mau tenggelam.
Kok gak enak gitu tenggelam. Jadi saya bilang, I wanna swim. Good, do it. Saya belajar bahasa Inggris. Belajar. Akhirnya ya bisa juga. Itu masa-masa adaptasi saya di sana. Waktu itu. Teman saya gak kasih yang lain. Tapi kata-kata yang mendukung. Itu sangat penting. Makanya kalau saudara berjalan dalam hidup dan mengalami kesuksesan kecil, celebrate. Beli pizza, makan sama keluarga. Pak, tumben Pak, beli pizza. Iya, Papa hari ini merasa Tuhan menyertai dan mengalami kesuksesan kecil. Celebrate. Mama, atau saudara sebagai mama, ibu, satu kali waktu tiba-tiba bawa gado-gado. Semua dikasih. Plus pembantu-pembantu dikasih semua. Pembantu pada tanya, anak pada tanya. Kenapa mah? Iya, mama celebrate bisa turun 2 kilo. Gitu. Jadi setiap keberhasilan itu di-celebrate sedikit-sedikit. Salah juga tapi kalau saudara berhasil sedikit, celebrate-nya 6 bulan. Habis modalnya buat celebration. Celebrate sedikit-sedikit. Hari ini celebrate, besok kerja keras lagi. Itu caranya celebration. Orang sukses itu begitu. Hari ini berhasil, wah rasa seneng. Celebrate. Anak-anak ayo kita cari makan yang enak, minum Häagen-Dazs. Wah, celebrate. 1 hari aja. Besoknya kerja keras lagi. Lupakan celebrationnya itu. Demikian pula kegagalan. Hari ini mengalami kegagalan, boleh nangis sehari, besok kerja keras lagi. Nggak boleh nangisnya seminggu. Jadi mau sukses, mau gagal, dikasih jatah hanya sehari. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa fokus pada apa yang ada di depan kita. Perhatikan setiap kemajuan dalam hidup ini. Dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara lihat mereka-mereka yang ikut American Idol, itu rata-rata dapat dukungan dari orang tua, kakak-kakaknya, family, teman baik, itu pada dukung. Makanya ikut. Di Indonesia juga ada kan, Indonesian Idol, antri jam 3. Antri. Tapi mereka jalani, karena dapat dukungan. Nah, mari di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita memang mau mengalami sebuah lompatan yang besar, harus memiliki minimal 3 ini. Percaya pada panggilan saudara, pada visi yang Allah tanam di dalam hati dan hidup saudara. Act of faith, tindakan iman, berani melangkah, berani mencoba. Kalaupun saudara berjalan dan gagal, bangun lagi. Kesandung, bangun lagi, jalan lagi. Kalau saudara makan apel, saudara makan, kerecek, langsung gigit gak pakai pisau. Terus rasanya aneh, saudara lihat, ada ulat. Buang. Saya mau tanya, apakah saudara bilang begini, seumur hidup saya mulai hari ini tidak akan makan apel? Enggak kan? Kita akan makan apel lagi. Hanya next time agak hati-hati gigitnya. Betul, milihnya. Kan begitu. Hidup itu begitu. Kalau saudara mengalami sebuah ketersandungan, itu waktunya engkau bangkit dan jalan lagi. Bukan duduk manis, diem, dah mundur aja. No. Mau menghadapi yang namanya big leap, jalani dengan baik semua. Celebrate every success, every little success. Celebrate. Itu baik untuk jiwa saudara, hati saudara. Itu berikan saudara energi. Itu berikan satu sikap positif dalam hidup untuk saudara mulai maju dan maju lagi. Dengan demikian, tanpa kita sadari, grafik kita itu akan naik. Dan kita mengalami the big leap.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.